Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan modul 2 Praktikum Data Science dan sedikit tutorial singkat. Di sini ada Git, GitHub, App Project, dan Air Markdown. Untuk Git, aku anggap sudah kalian install semua dan sudah dihubungkan ke RStudio. Untuk cara menghubungkannya di modul ini ada, silakan dibaca aja. Lalu, untuk Air Project, tidak akan kujelaskan karena yang akan sering digunakan itu Air Markdown. Langsung saja cari link GitHub. Nah, ini link GitHub-nya. Copy aja. Nah, di sini isinya itu yang akan digunakan selama materi praktikum data science. Ini niatnya akan kita salin ke GitHub kita masing-masing. Caranya itu mengeklik fork ini. Klik aja. Nah, secara otomatis akan terbuat repository sesuai dengan yang kita salin tadi. Di sini kita tadi nyalinnya ada di DSIF UPNYK. Jadi ngefork itu intinya cuma menyalin repository yang ada di GitHub tujuan ke GitHub kita tanpa harus kita membuat dari awal. Terus kita cari code HTTPS lalu salin aja link ini. Ini nanti kita akan digunakan untuk ngeklon ke komputer atau laptop kita masing-masing. Lalu kita masuk ke RStudio. Nah, di sini kita akan mengeklon melalui RStudio. Caranya adalah file, new project, lalu version control, git. Nah, link tadi kita masukkan ke sini. Di project directory name itu bebas kalian mau menggantinya. Ini akan otomatis sesuai dengan repository dari GitHub kita. Kalau aku sih nggak perlu diganti, soalnya mending kita samakan aja yang ada di repository. Terus untuk yang di bawah ini alamat folder yang akan kita simpan. Kalau aku itu di sini. Bebas sih sebenarnya. Nah, nanti kalau udah tinggal create project aja. Di sini aku sudah mengeklon filenya tadi, kan udah terlihat tadi tuh. Ini. Dan sudah cukup banyak yang aku tambahin ke repositoriku, jadi cukup besar. Makanya nggak aku create project. Nanti kalau kalian udah create project, nanti akan tampil window, itu proses dalam pengambilan repository dan dimasukkan ke komputer kita. Nanti kurang lebih tampilannya seperti ini. Ini isi dari yang ada di repository tadi. Itu cara ngeklon melalui RStudio. Terus aku ingin memberi tutorial singkat cara untuk mengupdate repository kita melalui laptop atau komputer. Di sini udah terlihat commit push pull. Karena di sini nggak ada apa-apa, saya contohkan file kosong aja. Komen, misalkan mencoba file baru. Nah, di sini udah auto terbuat R script. Untuk membuat R script baru ya tinggal new file lalu R script aja. Terus di sini kita simpan. Nah, kalau bisa di dalam file ini ya, soalnya kan di sini udah ada alamat git repository kita. Terus untuk penamaannya, aku misalkan test.r. Kalau R script itu menggunakan .r. Seperti itu, lalu kita save. Nah, di sini terlihat ada file yang baru aja terupdate. Di sini untracked
itu berarti maksudnya file baru telah ditambahkan. Ada beberapa jenis juga, ada modify dan delete. Modify itu jadi ada file yang kita rubah lalu kita save. Kalau delete ya ada file yang kita delete tetapi di repository itu masih ada, nanti di sini ada status delete. Terus caranya selanjutnya itu klik aja centang ini. Nah, ini maksudnya berarti udah masuk ke stage. Lalu pilih commit aja. Nanti akan menampilkan file-file yang yang termasuk modify atau delete atau untrack tadi. Ini kalau nggak dicentang, nanti kita tidak bisa mengcommit sih. Ini filenya tidak akan tercommit. Gitu. Jadi harus di stage. Lalu di sini ada commit message. Ini bebas mau diisi apa. Tapi kalau bisa sejelas mungkin apa yang kita lakukan pengupdateannya. Misalkan di sini saya menambahkan sebuah file baru test R. Kalau aku biasanya ya cuman menambahkan file test.r. Kalau misalnya modify ya misalkan mengubah file apa test R, mengubahnya apa gitu. Nah, ini berguna untuk kerja tim nanti. Jadi biar tim lain itu paham kita tuh mengubah atau menambah sebuah file. Intinya dibuat sedetail mungkin aja. Terus kalau sudah, kita commit aja. Nah, ini maksudnya udah selesai. Lalu kalau udah, kita push. Cukup. Nah, kalau sudah, akan seperti ini. Terus kita cek aja di GitHub kita. Di refresh. Terus tadi judulnya tuh tes. Nah, di sini. Nih, nanti untuk message-nya itu nanti masuk ke sini. Menambahkan file tes R. Isinya komen mencoba menambahkan file baru. Nah, itu tutorial singkat untuk mengupdate repository kita dari komputer atau laptop. Kalau ingin lebih tahu lagi sih, mending cari tutorial di internet aja. Selanjutnya kita masuk ke R Markdown. R Markdown ini biasanya digunakan untuk membuat sebuah file yang di sini terdapat PDF, Word, dan HTML. Kita coba buat aja dulu R Markdown. Terus di sini judulnya bebas. Kalau aku mau duduk aja. Terus autornya. Di sini output formatnya. Makanya tadi aku bilang ada HTML, PDF, dan Word. Jadi nanti output dari yang kita buat itu berbentuk HTML atau PDF atau Word gitu. Untuk di awal aku buatnya HTML, bebas mau milih apa. Nanti di akhir juga masih bisa di setting lagi, mau PDF atau Word atau HTML. Jadi R Markdown ini digunakan untuk membuat sebuah hasil data analisis. Misalnya data analisis angka kematian pada tahun ini berapa gitu. Mempermudah gitu loh kalau menggunakan RStudio menggunakan R Markdown ini. Jadi kita tidak perlu membuat susah payah untuk seperti diagram misalkan seperti ini. Terus untuk beberapa yang ada di R Markdown itu di sini ada header. Yang ada strap 3 ini itu untuk header. Headernya itu nanti ada title, ada autornya, sama date-nya. Simpel aja sih. Terus untuk yang backtick ini untuk R code chunk-nya. Jadi
perintah dari bahasa R. Terus yang di luar itu cuman tulisan biasa. Ya seperti Microsoft Word itu tinggal ketik aja biasa. Terus ada beberapa perintah seperti ini, bintang 2 dan pagar ini. Ada kalau di luar backtick ini cuman tulisan biasa. Terus untuk formatnya ada beberapa yang seperti bold, italic sama underline itu. Di sini bintang 2 ini digunakan untuk bold. Kalau pagar ini untuk ukuran judulnya. Jadi semakin banyak pagar nanti akan semakin kecil tulisannya. Untuk jenis lainnya itu aku nggak hafal sih. Nggak pernah aku rubah-rubah juga. Jadi silahkan cari aja di internet. Terus untuk mengetes barcode sang ini, caranya tinggal run aja di sini. Jadi mengetes yang ada di code ini itu bisa atau enggaknya. Terus kalau dilihat dari modulnya tuh ada global option. Menemukan, nah ini tuh global option. Aku juga nggak tahu sih gunanya buat apa, tapi nggak akan dibahas di modul ini juga. Terus kalau misalnya kita udah selesai mengedit file RMD, file R Markdown ini, kita tinggal genit aja. Genit itu gampangannya kayak run gitu. Kita klik aja di panah ini biar apa itu terlihat file apa yang ingin kita jadiin. Misalkan Word. Ya, kalau misalnya sebelumnya belum disimpan, kita simpan dulu R Markdown-nya. Misalkan modul 2 dan RMD. Untuk R Markdown-nya itu menggunakan .rmd, R-nya besar. Lalu save. Nah, ini nanti terlihat seperti ini kalau Word. Di sini untuk tadi judulnya, autornya, terus date-nya. Ini adalah header-nya. Terus ini judulnya. Ini yang tidak ada di backtick. Kalau ada di backtick, backtick di backtick itu nanti akan langsung dirunkan dan ditampilkan seperti ini. Ya, simpelnya R Markdown itu seperti itu aja sih. Jadi sekian dari penjelasan saya. Semoga bermanfaat dan maaf jika tidak lancar dalam memberi penjelasan. Kalau ada pertanyaan silahkan tanya aja di grup WA. Kalau begitu saya tutup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.